Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kecerdasan emosional. Mungkin hal ini sudah banyak rekan-rekan tahu atau dengar, akan tetapi mungkin masih belum bisa dan memahami untuk mempraktekannya. Di sini hanya saya akan sedikit membahas tentang kecerdasan emosional berdasarkan pengetahuan yang saya yang masih sedikit ya, masih seadanya. Oke, baik. Salah satu tokoh atau penulis buku yang sudah mengeluarkan buku Emotional Intelligence salah satunya adalah Daniel Goleman. Jadi menurut pendapat dari Daniel Goleman, kecerdasan emosional itu adalah kemampuan seseorang untuk mengelola emosinya secara intelligence. Jadi secara manage-nya segala macamnya, jadi semuanya serba teratur. Ada 5 dasar uh, menurut Daniel untuk mengelola kecerdasan emosi ini. Jadi mari kita bahas 5 dasar kecerdasan emosional uh, menurut Daniel Goleman. Yang pertama adalah mengenali emosi diri. Jadi untuk mengenali poin-poin mengenali emosi diri ini adalah kita harus bisa mengenali diri kita sendiri sebelum kita mengenali orang lain. Karena itu adalah bagian terpenting dan ini ditempatkan di bagian pertama, yaitu mengenali diri atau mengenali emosi pada diri kita. Kita harus tahu atau kita bisa langsung mempraktekkan dengan membuat sebuah note atau catatan kecil seperti apa sih kita sebenarnya ketika kita menghadapi sesuatu yang membuat kita marah itu apa aja, sesuatu yang tidak kita suka itu apa aja, sesuatu yang bisa bikin kita nyaman apa aja. Jadi semuanya kita kotret kita tulis di dalam sebuah note untuk bisa menjadi patokan kita kayak lebih ke rambu-rambu. Oh, ini kita udah bisa menghandle ini. Oh, kita udah bisa menghadapi ketika kita mendapatkan permasalahan ini. Jadi bisa jadi sebuah catatan untuk goals kita ini juga ke depannya. Dan untuk bisa mengenali emosi diri kita itu tidak hanya yang sekali aja kita bikin mencoba untuk mengenal diri kita bikin sebuah note, bikin catatan, terus besok-besoknya kita nggak mengulangnya lagi atau nggak mempelajari lagi atau tidak mencoba untuk mengenali diri kita lagi, itu nggak bisa. Karena apa? Karena semakin bertumbuhnya um, kita, misalnya semakin bertambahnya umur gitu, pasti kita memiliki lingkungan yang terus berubah gitu kan. Jadi banyak faktor yang bisa merubah diri kita, dan itulah kenapa untuk mengenali emosi diri ini kita harus terus improve ya. Jadi tidak stop sampai di situ aja. Kemudian untuk poin yang kedua adalah mengelola emosi. Nah, untuk mengelola emosi ini saya udah singgung di awal. Jadi ketika kita sudah memiliki catatan tertentu di poin pertama kita sudah mengenali emosi diri, kita membuat sebuah catatan. Nah, kita akan cari solusinya nih. Misalkan kita tidak suka ketika menghadapi sesuatu permasalahan, kita gampang lebih marah, kita lebih gampang emosi dan lain-lain. Nah, di poin yang kedua ini di bagian mengenali emosi ini kita bakalan cari tahu nih, ini solusinya tuh apa gitu. Agar kita bisa lebih tenang untuk ngehandle si permasalahan ini, lebih lebih bisa enjoy gitu istilahnya. Dan itu butuh proses yang cukup lumayan karena mungkin kita hanya bisa berspekulasi, oh aku bisa deh menghadapi ini tuh dengan cara seperti apa gitu misalkan. Nah, akan tetapi pada prakteknya itu kan terkadang butuh improvisasi, dan hasil dari improvisasi itu dan pengalaman-pengalaman yang kita dapat di real life itu sangat-sangat berguna banget nanti setelah kita melakukan improvisasi dan kita berhasil untuk mengelola si emosi ini. Kita bisa jadikan sebuah note gitu, jadikan sebuah note hasil perkembangan kita untuk mengelola si emosi. Dan itu semuanya
bergantung dengan apa namanya situasi dan kondisi di lapangan di keseharian kita masing-masing. Kita nggak bisa yang baku gitu lah, apalagi menyamakan diri kita dengan orang lain bisa melakukan A B C dan D, dan tiba-tiba kita kayak ngerasa sama gitu. Karena untuk pengenalan diri aja kan kita udah beda-beda ya, kita udah beda, terus untuk menghadapi permasalahannya pun kita memiliki cara-cara yang mungkin apa namanya unik gitu, atau kita butuh proses yang cukup lebih lama atau lebih sedang untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Tapi pada intinya adalah semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin, dan itu poin yang sangat penting yang harus kita ingat. Karena apa? Karena ketika kepala kita dingin atau kita bisa tenang, itu kita bisa mendapatkan view yang lebih luas gitu, pandangan yang lebih apa namanya lebih bisa kita lihat gitu pas secara pandangan gitu kan. Ditambah lagi kita juga bisa berpikir lebih jernih, itu adalah apa namanya uh, faktor-faktor yang mungkin bisa, bukan mungkin ya, tapi memang bisa untuk memberikan kita lebih keleluasan untuk berpikir, untuk menyelesaikan permasalahan. Dan itulah pentingnya kita untuk bisa mengendalikan emosi. Kemudian untuk bagian poin ketiga itu adalah memotivasi diri sendiri. Nah, ini bagus banget sih poin ini, memotivasi diri sendiri. Kita bisa bayangin ketika kita merasa hopeless ya, ketika kita merasa benar-benar kayak berasa sendiri gitu, ketika kita mendapatkan sebuah masalah atau musibah gitu kan, yang kita nggak pernah tahu kapan itu terjadinya, dan itu cukup bisa membuat kita tuh goyah gitu loh istilahnya, secara pendirian dan lain-lain, itu luar biasa. Mungkin ada teman-teman juga yang sudah mengalami, dan saya pribadi juga sudah mengalami permasalahan yang seperti itu, tanpa kuda-kuda, tanpa adanya persiapan sama sekali. Tapi bagaimanapun kita harus ngejalanin itu, kita nggak bisa menghindar, kita harus bisa tegar gitu untuk menghadapi apa namanya permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah memotivasi diri kita sendiri gitu. Jadi meskipun kita merasa putus asa, kita ngerasa sendiri dan lain-lain, itu kan cuman ada di dalam pemikiran kita gitu. Dan itu bisa kita dobrak, bisa kita kalahkan, pemikiran-pemikiran negatif tersebut bisa kita keluarkan dari kepala kita dengan cara kita memotivasi diri kita sendiri. Mungkin kita mempunyai apa namanya perbedaan dalam hal memotivasi, secara caranya ya, cara untuk memotivasi diri kita tuh mungkin kayak berbeda-beda. Tapi kalau misalkan saya pribadi, um, saya memotivasi diri saya sendiri dengan sebuah apa namanya flashback ya, kayak pertanyaan-pertanyaan sederhana kayak aku tuh kenapa misalkan dilahirkan di dunia ini gitu, untuk apa dan lain-lain. Dan saya percaya bahwa kita semua dilahirkan ke dunia ini untuk hal-hal besar, dan ketika kita mendapatkan sebuah cobaan atau musibah, itu ya berupa ujian, itu akan meningkatkan apa namanya taraf, bukan taraf ya, apa ya disebutnya, level lah istilahnya, level kehidupan kita untuk lebih maju gitu. Karena kita kayak contoh sederhananya, ketika kita sudah mempelajari sesuatu pasti akan ada ujian ya, akan ada percobaannya gitu, lulus nggak gitu. Kalau misalkan lulus berarti kita udah step by step udah apa namanya udah beda ya. Akan tetapi kalau misalkan kita belum bisa, ya udah berarti kita harus ngulang lagi di situ. Motivasi diri ini juga penting banget, karena mungkin di saat tertentu juga kita tidak bisa untuk menerima omongan orang lain gitu kan. Kayak ada orang nasehatin ketika kita lagi puyeng-puyengnya, kayak kamu coba dong istilahnya bisa lebih kuat, bisa lebih tegar dan lain-lain, dan tentu saja itu sangat sulit untuk bisa kita terima gitu, karena kita juga kadang menolak pemikiran-pemikiran yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Makanya untuk hal motivasi diri ya, kita sendiri ini juga sangat-sangat penting, dan bisa dilakukan dengan cara yang beragam tergantung dengan pribadi kita masing-masing gitu. Kemudian di bagian
keempat itu adalah mengenali emosi orang lain. Nah, ini untuk di bagian ini udah another level ya istilahnya ketika kita sudah bisa menguasai yang ketiga tadi seperti mengenali diri, mengenali emosi diri, terus kemudian kita apa namanya bisa mengontrol emosi, terus kemudian bisa memotivasi diri, kita bisa apa namanya bisa uh, untuk mengenali emosi orang lain dalam hal ini kayak empati ya, empati mengenali di emosi orang lain atau empati. Nah, untuk mengenali emosi orang lain ini kegunaannya itu apa gitu, tujuannya itu apa gitu. Kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu kepada diri kita sendiri gitu. Karena apa? Karena biasanya dari pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kita lontarkan kepada diri kita sendiri itu akan menjadi apa? Itu kan kayak pertanda sebuah keris ya, keris dan itu akan apa namanya? eh, memberikan pemahaman-pemahaman baru yang kita gali sendiri dan kita jawab sendiri. Jadi pertanyaan sendiri kita jawab sendiri dan itu biasanya lebih napal gitu, lebih nempel ke kitanya gitu daripada kita istilahnya kayak mendapatkan jawaban-jawaban dari orang lain gitu. Tapi ya tergantung pribadinya masing-masing. Saya tidak mencoba untuk menyamakan. Nah, itu. Nah, untuk mengenali emosi orang lain ini, ketika kita memiliki kemampuan untuk mengenali emosi orang apa, yang mengenali emosi orang lain, kita juga bisa lebih menempatkan diri. Dalam artian seperti ini, kayak seperti contoh ketika kita ingin menjalin sebuah percakapan atau kita akan mengajak seseorang untuk apa namanya mengenali diri orang lain lebih apa seperti apa dia dan lain-lain, kita harus tahu dulu nih dia posisi atau mengajak ngobrol ya sorry untuk mengajak ngobrol orang lain seperti contoh simpel yang kita mau ngajak ngobrol orang lain atau memberikan nasihat kepada orang lain, kita juga harus bisa untuk mengenali emosinya. Nah, di sini penerapannya itu bisa dilakukan karena apa? Karena ketika kita sudah bisa mengenali emosi orang lain, kita bakalan tahu nih suasana hatinya tuh pas nggak sih kalau misalkan kita ajak ngobrol gitu ya kan. Kalau misalkan dia sedang ruwet dan lain-lain, nggak mungkin kita menambah keruwetan dengan tujuan kita gitu. Jadi mungkin kita bisa melakukan pendekatan humanis di sini dalam artian ketika dia sedang tidak baik-baik saja, butuh motivasi atau apapun itu, kita akan melakukan itu untuk pertama kalinya gitu. Jadi kita kasih dulu nasihat, kita kasih pandangan, support dan lain-lain. Baru ketika dia sudah better, sudah terlihat lebih baik, kita bisa apa namanya mengajaknya untuk ngobrol, untuk berbicara atau memberikan nasihat sesuai dengan tujuan kita di awal. Jadi itu salah satu mungkin cara ya untuk bisa mengajak orang lain berkomunikasi dan dari situ pun mungkin orang itu akan lebih respect kepada kita karena tidak memaksakan kehendak yang sebenarnya apa kehendak yang kita milikin ke dia gitu. Kemudian yang poin yang terakhir adalah membina hubungan. Nah, membina hubungan ini sebenarnya lebih ke apa sih namanya improvivasi kita ke depan ya sorry keblibet improvisasi kita ke depan ya dalam artian gini ketika kita sudah mulai menguasai hal-hal yang empat tadi terus kemudian kita bisa melanjutkan untuk membina hubungan seperti itu sih yang aku apa namanya pahami. Jadi dalam membina hubungan ini adalah kayak lebih ke society ya, cara kita bersosial. Dalam artian mungkin kalian atau rekan-rekan semuanya tidak asing dengan kata-kata silaturahmi, menambah rezeki gitu. Dan itu semuanya berketerkaitan sih sebenarnya dalam artian ya apa namanya mungkin ini ya adalah teori yang diungkapkan Goldman mungkin kalau misalkan yang tadi itu lebih ke ajaran-ajaran yang dari agama gitu tapi poinnya adalah sama di mana kita bisa membina hubungan apa namanya dengan orang lain itu kita sudah bisa apa namanya akan uh, menambah gitu kan istilahnya keterampilan kita secara sosial, secara hubungan, bagaimana sih cara kita bersosial, bagaimana cara kita untuk berteman gitu. Dan itu akan menambah value ke kitanya juga gitu.
value-nya adalah yang akan value-nya itu seperti kayak menunjang kita di karir, di popularitas, apakah mungkin rekan-rekan juga ada yang menjadi seorang pemimpin sebuah perusahaan nantinya, atau untuk saat ini ada rekan-rekan semua yang sudah menjadi leader gitu untuk tim-tim kecil, itu sudah bisa dipraktekkan sama sekali, sudah bisa kita aplikasikan, kita praktekkan gitu, bagaimana cara kita untuk menjalin sebuah hubungan dengan rekan-rekan kerja kita di lapangan gitu kan, atau di kantor seperti apa, bagaimana cara kita untuk apa namanya membuat mereka merasa nyaman ya ketika kita berbicara kepada mereka, kepada mereka ketika kita akan memberikan sebuah perintah untuk mengerjakan sesuatu. Eh, karena kita sudah memiliki cara-cara pendekatan yang humanis, maka semuanya akan bisa berjalan lebih lancar lagi, karena kita secara pendekatannya udah beda gitu. Itu adalah kemampuan yang harus kita miliki, yaitu kemampuan di sosial gitu kan. Jadi kayak easy going, support dan lain-lain, mungkin itu hanya perbedaan-perbedaan kosakatanya aja, tapi pada intinya adalah untuk membina sebuah hubungan ini kita harus memiliki kemampuan di dalam bersosial, dalam untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dan um, serta memahami keinginan orang lain kepada kita. Itu adalah kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki untuk mengimprove kecerdasan emosional menurut dasar 5 dasar-dasar menurut Daniel Goleman. Kemudian di dalam mempraktekkan kecerdasan emosional ini juga pasti memiliki tantangan-tantangan tersendiri ya, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional ini. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kayak contohnya untuk faktor internal itu adalah lebih ke faktor permasalahan pada diri kita secara mindset, jadi lebih ke individunya. Kemudian untuk faktor eksternal itu dia lebih ke faktor kayak dari lingkungan, dari luar, dari orang lain gitu. Kemudian apa namanya untuk meningkatkan kecerdasan emosional itu juga kita bisa improvisasi dengan beberapa step, beberapa langkah, beberapa cara, seperti kayak kita bisa membaca situasi, terus mendengarkan arahan atau lawan bicara, terus kemudian kita komunikasi juga, komunikasi, terus jangan pernah ngerasa takut untuk ditolak atau gagal gitu, karena justru ketika kita takut untuk ditolak atau gagal, itu justru akan membuat diri kita tuh enggan untuk maju gitu. Itu lumayan cukup berbahaya juga. Terus kemudian kita juga bisa meningkatkan empati, terus mempersiapkan mental sih yang penting ya, mental. Mental juga harus siap mental, karena setiap permasalahan pasti berbeda-beda, pasti beragam, bisa datang kapan saja, di mana saja, kadang nggak tahu waktu. Jadi kita harus siap mentalnya untuk menghadapi permasalahan yang yang akan datang di kehidupan di kedepannya gitu. Sorry. Oke, baik. Mungkin kesimpulannya adalah apapun yang sedang kita usahakan sekarang, jangan sampai kita berhenti karena rasa lelah atau menyerah gitu, karena semuanya itu butuh proses, tidak bisa dilakukan secara instan dengan hasil yang maksimal, semuanya berproses gitu. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mari kita improve bareng-bareng, terutama untuk manajemen emosional ini, mengelola emosional ini cukup cukup sangat-sangat penting ya, karena di zaman sekarang rasanya kayak banyak sekali faktor-faktor di eksternal yang bisa ngebuat kita tuh
gampang marah gitu kan, gampang stres. Kayak misalkan teman-teman juga main sosial media, banyak kan postingan-postingan yang bikin teman-teman semua ngerasa, ini gimana sih, kok pemerintah dan lain-lain. Nah, alih-alih kita memberikan solusi atau menjadi pribadi yang lebih baik, justru kita malah jadi sosok yang lebih gampang menjudge dan menghujat, dan itu kurang kurang bijak lah, kurang baik untuk kita semua. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mungkin menyinggung rekan-rekan semuanya dengan eh, peralatan dan pengetahuan yang seadanya. Mudah-mudahan ada yang bisa rekan-rekan semuanya ambil. Sekali lagi, terima kasih untuk waktunya untuk meluangkan dan menonton video ini. Mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.